Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore ini kita bisa kembali berkumpul di ruangan kebanggaan kita ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan di komunitas belajar Cemara SMP Negeri 8 Kota Jambi. Tak lupa salam dan sholawat senantiasa pula kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bunda Gerli Lasmawani, Kepala SMP Negeri 8 Kota Jambi yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi. Selanjutnya rekan-rekan Majelis Guru SMP Negeri 8 Kota Jambi yang insya Allah selalu berbahagia. Sore ini sengaja kita mengadakan kegiatan dalam komunitas belajar kita dengan agenda diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif aksi nyata modul 1.4 oleh Laswan Dewi SPD CGP Angkatan 11 SMP Negeri 8 Kota Jambi. Sebelum nanti Ibu Laswan menyampaikan diseminasinya, kita dengarkan dulu pengarahan singkat dari Kepala Sekolah kita. Kepada Bunda disilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Wakil Kurikulum yang telah membuka kegiatan kombel kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini tanggal 26 Agustus 2024 kita kembali hadir di ruangan ini dalam rangka kegiatan komunitas belajar Cemara SMP Negeri 8 Kota Jambi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menghemat waktu karena sekarang sudah menunjukkan jam 15.30, kita menggunakan waktu ini sehemat mungkin. Bapak Ibu, pada hari ini yang sebagai narasumber kita adalah Ibu Laswan Dewi yang sekaligus menjadi guru penggerak di sekolah kita. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sofia bahwasanya Ibu Laswan Dewi akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran yang akan disampaikan kepada kita, yaitu budaya positif di sekolah kita. Nanti ketika Ibu Laswan menyampaikan materi, saya harapkan kepada kita semua kita laksanakan. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu Laswan Dewi nanti di tengah-tengah kita harapkan atau saya harapkan kita terapkan masing-masing di kelas kita nanti. Artinya tidak hanya kita kegiatan di sini, tapi apa yang kita dapatkan di sini nanti kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Untuk itu, ayo kita serius, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Laswan di tengah-tengah kita. Untuk itu, selamat mengikuti kegiatan belajar di kombel kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa berhasil untuk anak kita di sekolah kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda atas pengarahannya. Sekarang kita lanjutkan dengan penyampaian diseminasi oleh Ibu Laswan Dewi SPD. Waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan kepada Bu Laswan Dewi, disilakan.
kasih kepada Ibu Sokia selaku wakil kepala sekolah dan sekaligus sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Selamat sore dan salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Germila Smawani MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan desiminasi di Kombel SMP Negeri 8 Kota Jambi ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang telah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan di Kombel ini, yaitu desiminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif aksi nyata modul 1.4. Ini adalah salah satu pemenuhan tugas di dalam pendidikan guru penggerak. Bersama saya Laswan Sihombing, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 8 Kota Jambi. Selanjutnya mari kita dengarkan terlebih dahulu video berikut. Baik, Bapak Ibu, kita sudah menonton video yang barusan. Dari video tersebut kita bisa mengambil pelajaran. Siapa yang bisa, Bapak Ibu? Yang Indras menolong orang yang sedang kesulitan, boleh. Ada lagi Ibu, Bapak? Kerjasama. Ya, silakan Ibu Vini. Masalah yang besar kalau diselesaikan oleh satu orang tidak akan selesai dengan mudah. Tapi masalah yang besar kalau diselesaikan dengan bersama-sama akan jauh lebih mudah dan banyak manfaatnya untuk sesama. Iya, betul sekali. Ada lagi Bapak Ibu? Dari tayangan tadi saya lihat orang sedang melakukan suatu aktivitas yang sangat ramai. Di tengah aktivitas itu orang saling mementingkan kepentingan masing-masing untuk tujuan masing-masing, sehingga ada satu hal yang membuat masalah di sana, suatu permasalahan, sehingga permasalahan itu yang istilahnya
yang mengganggu semua tujuan orang, sehingga membuat orang itu tidak sabar, panikan, ingin kepentingan dia yang harus didahulukan, sehingga terjadi kekacauan atau keributan, hampir terjadi kekacauan. Kemudian di sana banyak hal-hal di sana yang bahkan ada keamanan di sana juga ada beraksi. Ada seorang yang nampak di sana itu keamanan kan, seorang polisi atau dua polisi, tapi tidak acuh tak acuh aja dengan situasi yang ada. Tapi dari yang kita lihat ada seorang anak yang berusaha untuk memecahkan permasalahan, mengambil inisiatif mengangkat suatu barang itu, mengendalikan itu. Setelah inisiatif itu ada, maka orang-orang ramai yang ada di sana baru akan terinspirasi untuk melakukan hal itu dan bersama-sama. Sedangkan inisiator pengambil itu adalah seorang anak kecil. Yang kita ambil di sini banyak benar kita ambil yang harus kita tanam di sana. Dari anak kecil tadi, kalau motivator untuk melaksanakan mengambil pemahaman untuk mengambil suatu inisiatif itu tidak dilihat dari siapa yang berkewajiban di sana, tapi dari siapa yang bisa mengambil inisiatif sendiri, walaupun orang itu tidak dari hal yang tidak berkepentingan di sana. Mungkin itu sedikit pandangan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Tulus. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Tulus. Terima kasih. Benar Bapak Ibu, dari video tadi bisa kita melihat hal yang pertama itu adalah bahwa di sana masyarakat itu ada rasa tidak peduli, Kemudian yang kedua, di situ bisa dilihat bahwa untuk melakukan sesuatu yang besar tidak harus menjadi orang yang besar dulu, seperti anak kecil tadi. Kemudian di situ ada bekerja sama atau kolaborasi kalau di dalam pembelajaran. Kemudian ada juga di situ kalau melakukan sesuatu tadi tidak menunggu sampai bisa dulu. Kemudian apa satu lagi ya? Nah, itu saja Bapak Ibu. Saya lupa tadi yang terakhir apa? Ya. Kemudian itulah dari video tersebut yang bisa kita ambil pelajaran. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu saya sampaikan dulu bahwa ini adalah tugas ini. Nanti videonya minimal 1 jam. Jadi mohon Bapak Ibu bersabar. Saya tahu Bapak Ibu sudah lelah, ingin beristirahat, tapi kita mari saling membantu. Ya Bapak Ibu. Terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, di dalam diseminasi ini ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kemudian yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu apakah dalam pembelajaran menerapkan pembelajaran berpusat pada guru atau berpusat pada siswa? Kepada siswa. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Di sini dikatakan pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran dengan paradigma baru berarti ada pembelajaran dengan paradigma lama. Paradigma lama itu berpusat pada guru, sedangkan paradigma baru adalah berpusat pada siswa. Bagaimana pembelajaran yang berpusat pada siswa? Kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran yang
yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, minat, dan bakat siswa. Mengapa? Tujuannya apa? Supaya bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam adalah mandiri. Jadi kita menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan berdiferensiasi itu untuk mewujudkan yang 6 ini. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjutkan. Ini ada disiplin positif yang kedua. Setiap anak pasti menginginkan lingkungan yang positif. Dalam belajar pasti mereka menginginkan lingkungan yang positif. Untuk terciptanya lingkungan positif tersebut, salah satu langkah yang perlu diperhatikan yaitu penerapan disiplin di sekolah itu sendiri. Di sekolah ini, penerapan disiplin apakah sudah berjalan dengan efektif Bapak Ibu? Sudah berjalan? Sudah. Kemudian masih perlu ditinjau atau tidak Bapak Ibu? Perlu. Nah, pada saat ini apa sebenarnya disiplin itu Bapak Ibu? Siapa yang bisa? Satu kata atau dua kata yang terbersit di pikiran kita tentang disiplin. Teratur, ya bisa. Ada lagi Bapak Ibu? Sesuai dengan aturan, ya. Ada lagi? Tepat waktu, ya bisa juga. Nah, betul sekali disiplin itu adalah taat pada aturan atau patuh pada aturan. Nah, selanjutnya disiplin positif itu apa? Kalau tadi disiplin positif itu adalah di sini Bapak Ibu dijelaskan bahwa disiplin itu belajar. Disiplin itu adalah belajar. Belajar untuk ngapain Bapak Ibu? Belajar untuk menerapkan disiplin atau hal-hal tanpa imbalan, tanpa paksaan, tanpa hukuman untuk sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif itu Bapak Ibu, dia taat aturan tanpa paksaan, tetapi memang dari dalam hati, yaitu dari sehingga timbullah nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu di sini ada 3 institusi. Sebenarnya banyak, tapi yang di sini ada 3 nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Tadi disiplin positif tadi untuk mengarahkan anak melakukan sesuatu yang baik tanpa paksaan untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan seperti yang kita ketahui di profil pelajar Pancasila ada. Itu yang 6 tadi. Kemudian di IBO Primary Years Program itu banyak, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan sebagainya. Jadi disiplin positif itu, anak itu melaksanakan ini tanpa paksaan. Dapat dipercaya, lurus hati, dan sebagainya. Selanjutnya, nah, tadi sudah ada nilai-nilai kebajikan. Anak-anak melakukan sesuatu yang menyimpang dari apa yang kita harapkan, tentu karena mereka ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mereka itu melakukan itu pasti karena ada
salah satu kebutuhannya yang tidak dipenuhi. Nah, kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, kesehatan, tempat tinggal, keamanan. Itu adalah kebutuhan yang pertama, dasar. Kebutuhan dasar yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan dasar manusia juga yang harus ada pada setiap manusia, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok lain. Misalnya kalau kebutuhan bertahan hidup tadi, misalnya ada siswa, misalnya dia di kelas tidak memperhatikan atau tidur-tiduran di kelas, ya kan, tidur-tiduran di kelas. Kebutuhan dia, mungkin ada salah satu kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Misalnya dia tidak sarapan pagi, jadinya lemas. Itu adalah kebutuhan makanan. Atau kebutuhan kesehatan dia tidak terpenuhi. Mungkin dia lagi sakit perut, sakit kepala, pusing, dan sebagainya. Nah, yang kedua tadi kasih sayang. Kalau ada siswa, kita buat dia berkelompok, dia tidak mau. Karena mungkin dia punya pengalaman bahwa dulu dia pernah berkelompok tapi tidak diterima di dalam kelompok itu, seperti dikucilkan gitu. Berarti itu rasa diterimanya tidak ada. Kebutuhan rasa diterima. Kemudian penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, dan diakui. Ada anak-anak itu yang di kelas itu dia selalu ingin dia duluan, dialah, saya bu. Padahal sebenarnya bergiliran, saya bu, terus dia. Itulah namanya kebutuhan penguasaan. Dia ingin memimpin. Selanjutnya kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini contohnya Bapak Ibu, misalnya seperti tadi, dia mungkin kita bilang dia berkelompok, tapi dia tidak mau. Ini beda cerita dengan yang tadi ya, beda masalah. Ini berkelompok, tapi dia tidak mau, dia ingin sendiri. Dia memilih pilihan sendiri, ingin mandiri. Nah, selanjutnya adalah kesenangan. Itu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi di dalam pembelajaran itu ada, kita harus memenuhi kebutuhan anak itu. Misalnya supaya bikin dia senang, tertawa. Bagaimana caranya bermain, bisa membuat ice breaking, atau membuat permainan-permainan dalam pembelajaran. Jadi materi itu dibuat dalam permainan. Nah, itu Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ada seorang anak berarti ada 1 atau 2 atau berapa kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, sebentar lagi. Nah, di sini ada yang baru lagi, motivasi perilaku manusia. Jadi kita melakukan sesuatu, atau anak-anak kita melakukan sesuatu hal baik, atau misalnya contohnya dia mengerjakan tugas, atau dia mengikuti upacara. Motivasinya apa? Ada 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Dia takut supaya nyaman aja, jangan ada gangguan. Nanti kalau nggak dikerjakan ada hukuman, jadi nggak enak gitu. Takut dengan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Dia itu
melakukan itu hanya karena imbalan, ada penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, dia tidak melakukan itu. Nah, yang dua ini motivasi ekstrinsik dari luar dirinya. Kemudian yang ketiga itu adalah dia motivasinya, dia ingin menjadi dirinya sendiri yang dia inginkan. Dia karena dia menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, kalau yang ini motivasinya dari dalam diri. Contohnya, nah, ketika seseorang selesai mengerjakan tugas, mereka tunjukkan hasilnya dan mereka merasa puas. Misalnya anak kita nih, kita kasih tugas, dia selesai kerja. Terus, Bu, saya sudah selesai, Bu. Nah, coba bawa sini. Oh, bagus. Misalnya, benar, nilainya 100. Dia merasa puas tanpa mendapatkan imbalan. Kemudian selanjutnya, ini pertanyaan. Motivasi Bapak Ibu mengikuti Kombel saat ini. Apa kira-kira Bapak Ibu motivasi Bapak Ibu saat ini mengikuti Kombel? Siapa yang bisa? Sejujurnya tidak apa-apa. Bu Indras mengatakan kalau Bu Indras ingin menambah pengetahuan. Jadi masuk kemana Bapak Ibu? Yang mana? Nomor 3, nomor 2, nomor 1? Intrinsik. Berarti tidak ada hal-hal lain. Memang murni ingin mendapatkan ilmu. Oke. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu siapa? Ibu Ulpi. Motivasinya saat ini. Pertama untuk bisa belajar, yang kedua untuk mendapatkan sertifikat. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Untuk mendapatkan ilmu, motivasi intrinsik, tapi ada ekstrinsiknya, itu mendapatkan imbalan atau penghargaan, yaitu tadi sertifikat. Benar Bapak Ibu, kita juga di sini mau mendapatkan penghargaan. Ada juga kadang, saya terkadang karena menghindari ketidaknyamanan, kadang saya di tempat lain. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Contoh kasus. Siapa saya minta tolong membacakan bisa? Bisa pukul Pak? Contoh kasus. Ia kurang menguasai IPA kurang menguasai pelajaran bahasa Inggris, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru bahasa Inggrisnya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, ia menjadi gugup. Menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke, terima kasih kepada Ibu Ulfa yang telah membacakan.
Dari kasus ini menurut Bapak Ibu yang dilakukan Bapak Seno itu hukuman atau konsekuensi? Apa Bu Indras? Hukuman. Oke, ada yang berpendapat lain? Tidak ada? Ya Pak? Setuju ini hukuman Bapak Ibu atau ada yang berpendapat lain kalau ini konsekuensi? Hukuman, iya benar. Ini adalah hukuman. Nah, kenapa itu hukuman? Coba kita perhatikan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu tidak terencana. Jadi dia tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Tiba-tiba aja udah ini kamu lakukan ini gitu. Kemudian bersifat satu arah. Jadi hanya gurunya. Kemudian bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau psikis itu misalnya membersihkan toilet misalnya. Kalau itu fisik, kalau psikis bisa dengan kata-kata yang menyakitkan, ya. Kemudian yang selanjutnya, tindakan yang dipilih mengakibatkan dan membuat tidak nyaman. Jadi anak yang dihukum itu tidak nyaman. Selanjutnya, murid merasa tersakiti. Betul, kalau dihukum tidak ada hubungan, tidak nyambung antara kesalahan yang dibuat dengan tindakan yang diinstruksikan. Jadi misalnya nih dia tidak terlambat datang ke sekolah. Tiba-tiba dia disuruh menyiram bunga. Contoh. Nah, ini tidak ada hubungan antara yang kesalahan dia dengan yang dilakukan. Itu kalau hukuman. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi ini terencana, sudah disepakati sesuai peraturan. Kemudian, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman, walaupun dia sudah tahu dia melakukan kesalahan, dia tahu apa konsekuensinya, tapi dia tetap tidak nyaman. Kemudian, sikap guru selalu memonitor murid. Guru itu selalu melihat apa yang dilakukannya, selanjutnya apa gitu. Kalau hukuman kan selesai hukuman sudah. Kalau konsekuensi itu masih dipantau. Kemudian berusaha mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat, tapi yang menentukan adalah gurunya. Jadi dia tetap mempertanggungjawabkan, tapi konsekuensinya guru yang buat. Berbeda nanti dengan restitusi. Nanti ada materi tentang restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini inisiatifnya dari murid. Jadi murid yang diminta untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara murid tersebut. Itu ketiga perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti restitusi masih ada di slide selanjutnya. Lanjut. Ini ada dihukum oleh penghargaan. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Dihukum oleh penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab. Kita sering melakukan ini, ya. Atau kepada seorang murid agar belajar sesuatu, atau kepada seorang karyawan supaya lebih berkualitas.
Ini kalau kita menyuruh anak kita melakukan ini, kamu nanti kalau mendapatkan ini nanti ibu kasih hadiah. Kalau kamu mendapatkan ranking 1, ibu belikan HP baru misalnya. Nah, dari hal ini kita sedang berasumsi bahwa mereka itu tidak akan mampu melakukannya. Ini adalah pendapat dari Alfikon. Jadi kita itu mengatakan itu karena kita beranggapan mereka itu tidak akan bisa. Ya, selanjutnya saat ini untuk menegakkan disiplin positif tidak lagi memberikan penghargaan seperti menjanjikan hadiah. Karena banyak dampak yang ditimbulkan. Nah, dampak penghargaan itu ada 6. Yang pertama Bapak Ibu, itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau kita memberikan penghargaan itu kepada anak-anak kita di sekolah ataupun anak kita di rumah, dia itu ada pengaruh jangka pendeknya dan jangka panjangnya. Yaitu bila memberikan hadiah, jangka pendeknya mereka menginginkan sesuatu karena ada imbalannya. Ini karena ada imbalan. Terus jangka panjangnya, bila mereka tidak melakukan lagi, mereka tidak akan mendapatkan hadiah atau imbalan, sehingga mereka tidak akan melakukannya. Selanjutnya, dampak penghargaan yang kedua, penghargaan tidak efektif. Ini penghargaan bersyarat, hampir sama. Ini jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan penghargaan. Ketika tidak mendapatkan, maka akan kecewa. Iya kan? Misalnya kita dikatakan jika kamu atau anak kita, jika kamu berhasil mendapat nilai bahasa Inggris sekian, kamu nanti kita akan pergi jalan-jalan misalnya. Ketika si anak tidak mendapatkan itu, dia akan kecewa. Jadi itu tidak efektif. Jadi mengecewakan. Selanjutnya yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ini ketika seseorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang lain, di depan banyak orang, kemungkinan ada yang iri dan mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan hadiah tadi. Misalnya anak-anak kita di rumah ada 4 misalnya, kita kasih, dia memang mampu gitu. Satu anak ini memang mampu. Jadi kita sering memberikan hadiah-hadiah. Nanti anak yang lain dia akan iri karena dia tidak bisa melakukan. Dan mungkin dia akan membenci saudaranya. Dan ini akan merusak hubungan. Nah, selanjutnya yang keempat, itu adalah penghargaan menurunkan kualitas. Hampir-hampir mirip. Kualitas seseorang akan menurun apabila dia tidak mendapatkan penghargaan lagi. Ketika diberi hadiah, dia akan berusaha semaksimal mungkin. Pokoknya harus bisa, harus benar, harus nilai bagus. Itu kalau dia dijanjikan mendapatkan hadiah, kualitasnya. Kemudian kalau tidak bisa, dia akan menurun, tidak melakukan. Jadi kualitasnya. Kemudian yang kelima, penghargaan mematikan kreativitas, sama seperti kualitas. Ketika mendapatkan hadiah, kreativitasnya langsung muncul, langsung otaknya berpikir bagaimana caranya. Tapi ketika tidak, kreativitasnya menurun, tidak bekerja. Nah, itulah dampak penghargaan yang kelima. Yang keenam, penghargaan menghukum. Ini, penghargaan ini bisa juga menghukum. Menghukum siapa? Menghukum orang yang tidak memperoleh penghargaan.
Contohnya, jika seseorang tidak mendapatkan penghargaan, dia sudah dibilang belajar, kamu harus mendapatkan ini, tapi nyatanya dia tidak memperoleh apa yang diharapkan, sehingga orang tuanya memarahi dia. Jadi itu penghargaannya menghukum. Ya Bapak Ibu, jadi ada 6 penghargaan, dampak penghargaan yang kita berikan. Ya, seringkali kita memang memberikan penghargaan, memang dia itu jadi naik, jadi kreativitasnya naik, kualitasnya naik, dan sebagainya, nilainya naik. Tapi itu katanya itu adalah salah. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, lima posisi kontrol manusia atau guru kalau kita di sini. 5 posisi kontrol manusia. Ada yang pertama, penghukum. Dari namanya saja berarti kita itu sebagai apa? Penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kita membuat anak itu merasa bersalah. Selanjutnya, kita posisi kontrol kita itu sebagai teman. Sebagai teman ini bisa dengan menggunakan bahasa-bahasa yang akrab, santai. Pemantau, di sini posisi kontrol pemantau, dia memantau saja apa yang dilakukan siswa, bagaimana perkembangannya, nanti baru dipanggil. Kemudian ini adalah manajer. Manajer ini adalah posisi kontrol yang paling bagus. Dia akan membuat langkah-langkah jika ada anak yang melakukan kesalahan. Itulah namanya tadi yang kita pelajari, restitusi. Nanti akan kita pelajari di selanjutnya. Oke, turunkan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama ini adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini posisi kontrol. Nah, ini tadi hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, kita menyuruh anak ini menghormat bendera selama 1 jam. Posisi kontrol kita sebagai apa? Penghukum. Kemudian ini seorang guru itu atau seseorang mengatakan, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini dari yang 5 tadi, pemantau, membuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Iya, betul sekali. Pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya. Sekali ini, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini adalah Oke, kita lanjut. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini apa? Ini? Oke, kita lihat jawabannya, Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama betul.
penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau. Ini kenapa pemantau? Karena gurunya yang memilihkan apa yang harus dilakukan. Kalau manajer itu muridnya yang memilih apa konsekuensinya. Itu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya Bu Ulan. Nah, ini kalau manajer itu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak itu memikirkan sendiri. Tapi yang masuk akal juga Bapak Ibu. Iya. Oke, kita lanjutkan. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah. Oke, lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, pemantau. Selanjutnya apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Ya, manajer. Ada lagi? Turunkan, masih ada? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Ada lagi ya? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Oke, selanjutnya. Nah, ada materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, selanjutnya kalau di kelas masing-masing kan ada namanya kesepakatan kelas. Kalau ini keyakinan kelas. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum kita membuat kesepakatan kelas, kita membuat dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini itu tadi kata-kata kebajikan tadi. Kata-kata kebajikan. Contohnya tadi saling menghargai, itu keyakinan. Toleransi. Nah, misalnya kalau kesepakatan kelasnya misalnya selalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, di situ keyakinan kelasnya atau nilai-nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Kalau selalu membuang sampah pada tempatnya, itu adalah kebersihan. Jadi keyakinan di situ adalah kebersihan. Kesepakatan kelasnya tadi kalimatnya. Kesepakatan kelas itu haruslah berupa kalimat positif. Tidak boleh mencoret-coret. Nah, dilarang buang sampah itu sebaiknya tidak digunakan, tapi gunakanlah kalimat-kalimat positif. Oke, selanjutnya dan sedikit lagi ya, kalau keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu harus
dilakukan secara bersama-sama dengan murid. Tidak bisa hanya sepihak. Jadi kita tanya anak itu apa yang harus dibuat. Seperti yang tadi, kita bisa buat menuliskan di sticky note, ditempel, baru nanti disimpulkan. Gitu. Terima kasih. Selanjutnya belum Pak, sedikit lagi. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Apakah menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik? Atau menyatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak? Atau mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya? Atau bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau mengkritik dan mendiamkannya? Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Ya, bisa awal pertama. Kemudian setelah itu ada lagi yang bisa ditanyakan. Menunjukkan kesalahannya dan meminta kesalahannya baik-baik. Kalau dia tidak tahu kesalahannya tadi, gitu ya. Boleh. Selanjutnya, kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Setelah dia tadi menyatakan ini kesalahan saya, terus kita mengatakan seharusnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Gitu, boleh. Apalagi Bapak Ibu? Itu bisa semua dilakukan. Bisa. Yang mana? Yang paling terakhir, ya, mengkritik dan mendiamkannya. Bagaimana kita mencari solusi atas kesalahannya kalau kita disuruh dia diam? Ya, jadi itu yang tidak bisa dilakukan. Oke, selanjutnya ini, kalau seseorang melakukan kesalahan atau anak kita melakukan kesalahan, ada namanya segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada 3 hal, namanya segitiga, berarti ada 3. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita melakukan ini ketika ada anak kita yang melakukan kesalahan, namanya restitusi, bukan lagi hukuman atau konsekuensi. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan ada menanyakan keyakinan. Nah, hal yang pertama kita tanyakan itu, setelah kita panggil, kita tanya apa kesalahannya, dia menjawab, terus kita menstabilkan identitas supaya anak itu tidak merasa anak yang gagal. Kalau dia merasa dia gagal, kita akan susah mengajak dia kerjasama. Nah, contoh apa yang kita katakan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu kita lakukan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita bisa mengatakan itu supaya dia tidak
merasa sangat bersalah, ya, tolong turunkan Bu Ulan. Oke, itu nanti kita baca dulu ciri-ciri restitusi. Itu tadi tidak jelas, nanti ada di belakang. Itu restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk memperbaiki hubungan. Dan ada tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri, supaya anak itu melihat dirinya apa kesalahannya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita cari tahu kenapa dia melakukannya. Berarti ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kemudian ini adalah cara yang paling baik di antara ketiga tadi. Dan fokus pada karakter, mengubah karakter. Kemudian menguatkan, fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini tadi kan anak yang berbuat salah itu menyimpang dari kelompoknya. Kelompoknya itu semuanya benar, tidak melakukan kesalahan. Dia keluar dari kelompoknya melakukan kesalahan, kelompok yang melakukan kesalahan. Jadi tujuan kita mengembalikan dia ke kelompoknya, kelompok yang tidak melakukan kesalahan. Oke, selanjutnya ini yang tadi, menstabilkan identitas. Yang pertama tadi segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajarannya. Kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Nah, kata-kata yang bisa diucapkan biasanya, berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya, Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Kemudian Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak melakukan itu atau merasa begitu. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian setelah ini kita lakukan, baru masuk ke selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Baru kita tanyakan, kenapa dia berbuat itu. Kata-kata yang sesuai atau cocok. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya dia diganggu temannya, terus dia melawan, gitu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Ya, ini contoh kata-kata yang digunakan setelah tindakan yang pertama tadi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah menanyakan atau menstabilkan keyakinan. Setelah itu kita tahu alasannya melakukan itu. Setelah itu kita tanya, apa keyakinan kelas kita? Atau apa kesepakatan kelas kita? Misalnya dia tidak piket. Misalnya tidak piket. Apa keyakinan kelas kita? Misalnya kebersihan. Apa itu? Misalnya selalu piket, selalu melaksanakan piket. Misalnya dia menjawab begitu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Nilai misalnya saling menghargai teman yang sudah melakukan piket. Kemudian solusi apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Jadi kita tanyakan kepada anak itu, apa solusinya
setelah dia melakukan kesalahan itu solusi untuk memperbaikinya ke depan. Kemudian kalau dia sudah menjawab ini kita pertimbangkan dulu, tidak langsung iya silakan, tidak, tapi harus ada dulu pertimbangan dari guru. Kemudian bisakah kamu melakukannya? Nah, kalau dikatakan bisa, ya silakan kamu perbaiki ke depannya. Itu Bapak Ibu, segitiga restitusi. Bila ada anak yang melakukan kesalahan, itu adalah yang disampaikan di segitiga restitusi. Nah, silakan kita tonton dulu di menit 1:30. Ibu Ulan, ini adalah contoh segitiga restitusi. Menit 1:30. Ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Kalau itu nanti sampai malam. Sabar ya Bapak Ibu, supaya bisa kita praktekkan. Tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan. Menit 1:30. Kali ini saya akan menyampaikan simulasi praktek segitiga restitusi melalui skenario sebagai berikut. Nah, bagaimana praktek segitiga restitusi pada masalah tersebut? Silakan simak video. Oke, diulangi pernyataannya. Mundur lagi Bu Ulan sebentar. Kali ini saya akan menyampaikan simulasi praktek segitiga restitusi melalui skenario sebagai berikut. Bagaimana praktek segitiga restitusi pada masalah tersebut? Silakan simak video berikut ini. Jadi apa kabar dari sini? Jadi begini, beberapa kali kamu sudah membaca benar begitu, benar. Ya, Bapak sudah termati beberapa tugas tidak benar. Baik, jadi kita manusia itu tempatnya salah, itu ya, tentu kita ingin memperbaiki diri kita dari kesalahan ini, benar atau tidak? Ya, Pak. Baik, Bapak tidak ingin mencari salah, punya alasan, kenapa gimana? Saya sudah karena sejak pagi saya jualan. Dan ini saya sering mengerjakan saya. Oh, ini buku jualan setiap hari. Kita kamu membantu. Baik, jadi terkait ini Bapak bisa membantu nanti kamu sehingga tidak lagi membebani kamu itu ya. Tidak kira-kira ini saya akan komunikasi dengan orang tua saya agar tugas di rumah punya waktu dan termasuk mengatur waktu pribadi ya. Berarti Bapak nanti bisa diatasi ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi oke, cukup. Nah, itulah contoh video restitusi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau
bisa dipraktekkan di kelas atau di sekolah kita ini. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu, diseminasi yang saya lakukan ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mau bekerja sama atau mau menghadiri, mendengarkan sampai selesai dan turut berkontribusi dalam diseminasi saya ini. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan panjang umur kita semua. Terima kasih sampai di sini. Terima kasih juga kepada Ibu Sokia yang telah membantu saya juga, dan saya kembalikan kepada Ibu Sokia. Selamat sore dan terima kasih. Baik, luar biasa yang disampaikan oleh teman kita Ibu Laswan Dewi SPD sebagai CGP. Terima kasih atas penyampaiannya. Semoga kita semua bisa menerapkan ini, dan biasanya ini sudah dilakukan oleh terutama guru BK dan para wali kelas. Tapi untuk selanjutnya mungkin hal-hal yang tadi itu loh, tipe-tipe kita itu yang kira-kira membebani anak, kita ganti saja dengan yang lebih tepat begitu kiranya ya Bu Laswan ya. Baik, kita doakan Bu Laswan sukses dan lancar program pendidikan CGP-nya sampai bergelar guru penggerak dan bisa kembali nanti diseminasi kepada kita sehingga kita juga mendapatkan ilmu yang beliau dapatkan di program pendidikan CGP ini. Terima kasih atas kehadirannya di kombel kita. Mohon maaf sudah menahan Bapak Ibu sampai sesore ini. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa besok pagi. Terima kasih. Selamat kembali ke rumah masing-masing. Jangan lupa absen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.